Karena firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kami semua di sini berkata bahwa kami perlu Tuhan di hidup kami. Karena itu berbicara bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang selalu memberi kita kekuatan. Iya Bapak Ibu, tidak semua orang Kristen itu berjalan bersama Tuhan. Hanya orang-orang yang memenuhi dan syarat dan ketentuan berlaku. Ada tanda bintang ya bagi orang yang mau berjalan bersama Tuhan. Kita baca bersama Keluaran pasal 33. Iya, itu sudah bersin ya. Haleluya ya. Yang bersin tolong tutup mulut ya, supaya tidak menyebarkan. Iya, Keluaran 33, judul perikopnya, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Jadi kita ini semua membutuhkan penyertaan Tuhan. Sebab tanpa penyertaan Tuhan percuma rumah besar, punya segala macam yang megah, yang mewah. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya percuma. Sebaliknya, walaupun rumah kita pas-pasan, kecil, tapi ada Tuhan, ada sukacita, amin. Jadi pilih rumah besar atau kecil? Ada yang terjebak, kecil, besar, kecil, besar ya. Biar enggak ngantuk ya. Yuk baca pasal 33 Keluaran ayat yang pertama, 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah engkau dan yang telah kau pimpin keluar dari ke negeri yang telah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 3, yakni ke suatu negeri. Sebab amin. Saudara, jadi satu kali ketika Musa telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, di tengah padang gurun, Tuhan berfirman kepada Musa, pergi bawa bangsa ini menuju ke tempat, ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tenang saja, aku akan mengutus malaikatku berjalan bersama-sama kalian di jalan. Dan malaikat itu yang akan berperang melawan orang Amori, orang Feris, orang Het, orang Yebus. Tenang, mereka semua akan dikalahkan oleh malaikat itu. Tapi aku tidak ikut berjalan bersama-sama kamu. Saudara, siapa di sini yang mau kalau Tuhan itu kirim malaikatnya berjalan bersama kita? Ya. Semua pergumulan hidupmu diselesaikan sama malaikat itu. Dia yang bertempur melawan semua. Engkau akan mengalami pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, mujizat engkau alami. Tapi Tuhan tidak berjalan bersama engkau. Mau enggak? Mau atau tidak? Tapi ada mujizat loh. Ada pertolongan loh. Mau enggak? Yang enggak punya uang jadi ada uang, mau enggak? Yang benar. Ya, tapi enggak ada Tuhan, tapi ada uang, mau enggak? Pencitraan ini. Pasti pencitraan. Ya. Banyak orang Kristen mencari Tuhan karena mengharap pertolongan, mengharap mujizat. Ya ini Tuhan bilang, aku kasih malaikatku. Dia akan menyertaimu bersama-sama dengan engkau, tapi aku tidak ikut. Kira-kira kalau saudara yang ditanya begitu,
Jujur saja, enggak usah pura-pura. Ya, mujizat terjadi, kau enggak punya uang jadi punya uang. Bahkan kau sakit sembuh karena ada malaikat yang menyatakan mujizatnya atas perintah Tuhan loh. Tapi Tuhan bilang, aku enggak mau bersama-sama dengan kau. Kenapa Tuhan harus melakukan hal itu, saudara? Karena dia sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub akan membawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju ke tanah yang akan dia berikan kepada Abraham menjadi tanah pusaka dari Israel. Dia sudah terlanjur berjanji dan Tuhan tidak bisa menarik janjinya. Jadi dia bilang, gak apa-apa, kamu jalan aja, mujizatku menyertai, kemenangan menyertai. Tapi aku tidak ikut. Dan persoalannya kenapa Tuhan tidak ikut? Ayat ini berkata, sebab engkau ini bangsa yang apa? Tegar tengkuk. Tahu nggak tegar tengkuk itu? Keras kepala, kepala batu. Tidak mau bertobat, tidak mau ditegur, tidak mau dikasih masukan, tidak mau dinasehati. Ada ndak orang begitu di sini? Wih. Nah, sekarang ketahuan toh bahwa Tuhan tidak berjalan bersama kau. Tadi saat semua angkat tangan, Tuhan berjalan bersama kau, angkat tangan. Ya, tapi kalau saudara jadi orang tidak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, tidak bisa dinasehati, tidak mau berubah, sombong, angkuh, hidup lagi. Nah itu dia orangnya. Yang Tuhan tidak mau berjalan. Tapi Tuhan sudah terlanjur berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunannya akan mendiami satu negeri yang sudah Tuhan janjikan. Jadi sekalipun mereka ini tidak mau bertobat, keras kepala, kepala batu, Tuhan bilang gak apa-apa, masuki aja. Bahkan malaikatku akan menyertai kamu. Jadi jangan senang kalau hidupmu itu aman-aman saja. Kalau keuanganmu baik-baik saja. Kalau kau merasa ada mujizat, belum tentu itu Tuhan ada bersama dengan engkau. Apa tolak ukur tanda yang menjadi materai bahwa Tuhan bersama dengan kita? Waktu kita hidup di dalam pertobatan. Waktu kita ini punya hati yang mudah berubah. Kalau ada kepahitan, benci sama orang, firman Tuhan suruh mengampuni, mau enggak mengampuni? Amin. Tidak ada lagi yang punya kepahitan di sini? Ayo ngaku. Ya, nggak ada lagi yang punya kekecewaan sama orang. Ya, yang kalau dia itu. Nah, ini tanda kau masih punya kepahitan itu. Tuhan tidak mungkin berjalan bersama kau. Ya, karena apa yang Alkitab suruh kita harus nurut. Ketika kita nurut artinya kita menghormati Tuhan, barulah Tuhan berjalan bersama-sama. Kita aja sama orang yang bikin jengkel kita nggak mau kok berjalan bersama. Misalnya kita berjalan sama temen ya, nanti kamu gini, nggak mau. Kamu aja, saudara mau temenan sama orang gini? Kagak lah, kalau bisa saya left group. Ya enggak, ya. Blokir. Apalagi Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Yang menghormati Dia. Ya, takut akan Tuhan itu, kata takut itu berbicara tentang takut beneran. Kalau seperti saudara kalau lihat harimau, saudara gemeteran kan? Nah, saudara itu harusnya sama Tuhan tuh begitu. Karena Tuhan tuh kudus. Amin. Tapi banyak orang Kristen tuh berani bikin dosa, nggak takut Tuhan. Karena dia pikir Tuhan nggak lihat. Ya dia pikir buktinya saya berdosa aja saya masih happy kok. Saya hidup dalam kepahitan juga saya masih hidup. Saya bersinah juga saya masih hidup kok sekarang. Selingkuh juga masih hidup kok saya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Amin. Jadi Tuhan bilang aku tidak bisa berjalan bersama-sama dengan engkau. Karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Ya, kepala batu, keras kepala, disuruh melakukan firman tidak mau.
Nanti kalau hidupnya sudah ada masalah, baru datang. Pak Wiryo, Bu Flora mau konseling. Minta didoakan. Coba kenapa saudara itu suka bolak-balik konseling. Nggak usah konseling, amin. Kalau ada masalah, datang cari Tuhan. Tapi kan saya perlu curhat sama, amin. Nggak usah cari manusia. Datang sama Tuhan, curhat sama Tuhan, doa, serahkan hidupmu, serahkan persoalanmu, nangis saja, nangis. Ya, bolak-balik konseling, yang dikonselingi juga itu terus. Orang itu ya kan kalau konseling sama saya, Bu tolong dong Bu, kasih waktu dong Bu, saya ini mau konseling Bu, apa? Sebentar saya lagi pelayanan, Bu tolong dong, nanti 1 jam lagi, Bu tolong saya lagi seminar, Bu tolong dong, masa nggak mau loh, tolong dong. Akhirnya saya bilang, iya sekarang bisa telepon. Bu, saya ini sudah nggak mau hidup Bu, pergumulan saya berat, kenapa? Saya terlilit pinjol. Alah. Ya, urusannya pinjol. Ya, kenapa kau terlilit pinjol? Di sini ada yang kena pinjol? Gak usah angkat tangan. Nanti saya baptis ulang. Saya rendam agak lama 20 menit. Supaya kau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Jangan saudara ya. Kita ini kalau mau mencukupkan diri hidup dengan apa yang ada sebenarnya cukup. Sebenarnya cukup. Tapi kenapa hidup kita jatuh dalam persoalan terlilit utang, pinjol? Ya karena kebanyakan gaya. Oh, tul. Lihat ah? Ya, memang benar karena hukum fisika bilang tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Berarti semakin banyak gayamu, semakin banyak tekananmu. Makin banyak gaya, makin banyak pergu. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya kau. Biar gak banyak pergumulan. Bilang, biar gak banyak masalah. Hidup itu kalau apa adanya saja disyukuri, gak banyak masalah. Gak perlu pinjol. Kenapa bisa pinjol? Ya karena kebanyakan gaya. Kemarin itu loh ada orang nonton Bruno Mars. Gajinya sebulan 3 juta. Gaji untuk bulan depan di kasbon untuk beli tiketnya Bruno Mars. Bulan depan dia tidak ada uang mau hidup. Saya suruh pindah ke Mars. Siapa suruh kau nonton Bruno Mars? Lebih baik kau pergi tinggal di Mars. Gaji untuk bulan ini sudah tidak ada. Karena bulan lalu sudah kasbon buat beli tiket Bruno. Ini kan kalau saya bilang goblok ya. Maaf saudara. Otakmu tuh kau nggak pakai buat berpikir sesuai yang Tuhan mau. Kenapa? Cuma karena mau gaya-gayaan, mau nonton konser Bruno Mars. Gaji kan buat hidup 1 bulan. Ya, habis itu pinjol. Nanti kalau sudah begitu pinjol itu. Sekali pinjol, memang pinjol itu enak. Cuma dibilang begini, saya sering dapat ini, dikirimi SMS. Debbie Basir selamat, kau mendapat pinjaman sampai 50 juta. Cuma kirim foto pegang KTP. Nggak usah dibalas, langsung diblokir yang begitu-begitu itu. Blokir saja ya. Sekarang ini orang semua tawarin utang. Bank-bank itu loh telepon. Halo Ibu Debbie, selamat siang. Kami dari bank ini mau menawarkan hutang ya Bu ya. Ibu dapat fasilitas sampai 100 juta. Ya, dan ini bunganya paling rendah, hanya Ibu yang kami tawarkan loh Bu. Saya bilang saya mau asal kredit tanpa angsuran. Ya, kalau cuma tanpa anggunan mau aku. Kalau kredit tanpa angsuran mau saya. Dipaksa. Ambillah Bu, lumayan loh Bu, 100 juta loh Bu. Saya bilang saya enggak butuh uang. Loh Ibu masa enggak butuh uang? Buat apa buat apa? Enggak butuh. Ya mumpung ini dicicil loh Bu, saya enggak mau utang. Kenapa Bu? Udah mau kiamat. Kau jangan paksa-paksa saya utang.
Nanti kalau saya nggak bisa bayar, saya masuk neraka. Kau juga yang bertanggung jawab. Amin Bapak Ibu. Jangan tergiur kalau tawar-tawari utang. Ya, jangan mau. Pokoknya aku mencukupkan diri. Firman Tuhan bilang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau kita belajar mencukupkan diri, mesti cukup. Kenapa jadi tidak cukup? Karena keinginanmu lebih besar dari kebutuhanmu. Makanya daging ini perlu ditekan. Nggak usah sok gaya-gayaan. Kalau nggak ada, ya bersyukur. Kalau ada, ya nata kehidupan. Ya kalau nggak ada, nggak usah. Saya dulu waktu masih miskin, saya pernah miskin loh. Bener loh. Ya. Dulu kita naik motor, punya motor 1, anak 3. Kalau pelayanan mau bawa anak-anak titip di mertua, naik motor bonceng 5. Bener, saya cerita bener. Ya, anak 3, kami berdua. Saya duduk paling pojok itu, tinggal di besinya motor itu loh. Teganya kau menertawakan saya. Ini kisah sedih, harusnya saudara menangis dan terharu. Ya, sampai kalau ada jegelongan saya bilang suami saya, hati-hati loh, aku jatuh loh, aku jatuh loh. Anak 3 di tengah saudara. Ya, ada orang bilang, beli mobil aja, bisa cicil kok. Saya bilang, enggak, aku enggak mau utang. Biar saya menderita begini enggak apa-apa, yang penting saya enggak ada utang. Ada orang bergaya saudara, demi gaya, kelihatan wow. Ya, padahal gaji enggak cukup. Kau enggak berhikmat, akhirnya kau pinjam sana, pinjam sini, kau bikin repot hidupnya orang, kau sudah menjadi batu sandungan buat orang loh. Ya saya jalani, mau susah senang ya nggak apa-apa. Saya dulu kalau dapat gaji 50.000, yang nomor 1 saya beli itu beras. Kenapa? Nggak ada yang lain nggak apa-apa, yang penting tetap ada beras, kita nggak lapar. Ya masih bisa bikin bubur, kasih garam, udah enak makan dengan ucapan syukur, amin. Yang penting nggak dikejar utang, itu kan begitu hidup, ya. Jadi Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk bertahan hidup. Nggak akan ada orang itu kekurangan, kelaparan kalau kita menjalani hidup ini dengan benar di hadapan Tuhan. Ya, dan nggak ada orang meminta-minta kata Tuhan kalau kita mau bekerja. Saya dulu pernah jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Sudah pendeta, sudah. Ya kadang lagi jualan gitu orang datang, ibu pendeta ya iya, saya enggak malu. Yang penting saya enggak mencuri. Yang penting saya enggak utang kanan kiri. Saya mencukupkan diri saya, sampai jam 12 malam saya jualan jus. Masih ada tempatnya di Solo sampai sekarang, kalau pergi ke Solo saya bilang sama suami, lewat di situ, lewat tempat kita jual jus dulu. Saya jalani saudara. Apakah saya marah dengan Tuhan? No. Ya, saya tahu Tuhan harus mengizinkan setiap proses kita jalani, kita lewati, supaya kita itu hidup ini adalah proses pembelajaran. Setiap penderitaan yang kita alami itu akan membawa hidup kita ini semakin bijaksana. Kalau kita mau berjalan bersama Tuhan, ambil hikmah dari setiap proses. Jangan hidup dari dulu sampai sekarang gak berubah-berubah. Ada satu kesesatan yang paling menyesatkan di kalangan gereja dan orang Kristen yang sering kali tidak disadari. Apa itu? Waktu saudara menjadi orang Kristen, duduk puluhan tahun di kursi gereja, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Itu sesat. Yang kepahitan tetap kepahitan. Yang marah tetap marah, yang kecewa tetap kecewa, yang merokok tetap merokok, yang bersinah tetap bersinah, yang selingkuh tetap selingkuh. Hidupmu tidak pernah berubah. Engkau sedang tersesat. Makanya Yesus memberikan nasihat tentang pengajaran sesat. Yesus nggak ngomong gini loh, hati-hati dengan pengajaran sesat. Kau nanti berdoa di bawah pohon tuh kau sesat. Enggak, Yesus bilang apa? Dari buahnya lah kau bisa tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Dari buahnya, kalau hidupnya nggak berubah, ya dia tersesat, walaupun Kristen. Kenapa Tuhan nggak mau berjalan dengan bangsa Israel?
Karena Tuhan bilang kamu itu keras kepala, nggak mau berubah. Tapi ada masalah minta didoakan terus. Biar pendeta siapa yang turun dari langit mau doakan saudara. Kalau saudara sendiri tidak mau menjadi pelaku firman, percuma. Amin. Ya, apalagi mau konseling terus. Ya, Ibu Debbie, saya mau konseling, Bu. Suami saya itu loh, Bu. Suami saya itu pemarah, tukang selingkuh, pelit lagi. Hidup lagi. Ya, saya cuma bilang, doakan saja suamimu itu begitu. Ya, kok Ibu cuma suruh saya berdoa? Lalu saya mau suruh cerai. Alkitab bilang doakan. Masih bantah lagi saudara. Ibu sih enggak tahu suami saya. Aku enggak mau tahu suamimu. Karena itu suamimu, bukan suamiku. Ya, Ibu sih enggak rasa bagaimana suami saya. Ya aku mau rasa suamimu. Orang saya punya suami sendiri, kok ngapain saya rasa suami saudara? Ya, enak aja. Nanti nih, gitu tapi Ibu nggak tahu dia itu begini. Las dulu siapa yang suruh kau nikah sama dia? Itu sudah nasibmu yang harus kau bayar. Nanti saya tanya, Ibu sudah baca Alkitab belum? Sudah. Sudah pernah dapat nasihat tentang suami yang belum bertobat? Oh emang ada. Nah ini. Ada Bu, nasihat di Alkitab tentang suami yang belum bertobat. Apa itu? Nanti saya bacakan. Hai istri-istri, jika engkau bersuamikan seorang yang belum bertobat, maka menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan, agar suamimu melihat bagaimana saleh dan murninya istrinya itu, sehingga dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti saya bacakan begitu itu. Oh, ada tuh di Alkitab. Lah berapa puluh tahun kau jadi Kristen, kenapa kau tidak tahu itu ayat? Kenapa hidup kita ini menderita? Cuma satu, karena saudara itu nggak sungguh-sungguh mau membaca firman Tuhan dan melakukannya. Semua persoalan di hidup kita itu ada di Alkitab. Jadi tidak usah cari-cari Bu Flora, tidak usah cari-cari Pak Wiryo mau konseling. Orang yang konseling itu orang yang malas baca. Amin. Bilang kanan kirimu, bertobat. Tidak usah konseling-konseling terus. Minta didoakan terus. Ya, kenapa kau konseling terus? Karena kau tidak mau baca Alkitab. Ada semua loh, jawabannya di Alkitab itu ada. Masalah apapun, keuangan ada, hutang piutang ada. Orang miskin ada karena kau malas nggak mau kerja. Orang yang nggak mau kerja janganlah ia makan. Ada di Alkitab. Tapi nanti jemaat kalau dikasih ayat itu kepahitan. Masa ada pendeta kasih saya ayat ndak kerja ndak makan. Lah, kalau kau menentang firman Tuhan, itu artinya engkau menentang Tuhan. Karena barang siapa yang tidak menjadi pelaku firman, engkau itu seperti orang yang mengamat-amati mukanya depan cermin, lalu dia lupa mukanya, lalu dia pergi. Orang seperti itu menipu dirinya sendiri. Amin Bapak Ibu. Ayo, Tuhan tuh mau berjalan bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22 sampai ayat 23 saudara. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai ayat 23. Tuhan itu suka dengan ketaatan kita. Baca bersama dengan suara yang keras. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Saudara perhatikan, orang yang tidak mau bertobat itu disebut durhaka. Ya, kita kalau sebut anak kurang ajar sama orang tua, itu sebutannya anak durhaka. Nah kita ini anak Tuhan. Tapi kalau kita menentang Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, nggak mau menjadi pelaku firman, berarti kita ini anak. Dan ayat ini berkata, dosa pendurhakaan sama seperti dosa
bertenung. Dan kedegilan, apa itu kedegilan? Hatinya itu keras hati, kepala batu, degil. Ya, itu sama dengan penyembah berhala. Jadi orang yang tidak mau bertobat, kenapa tadi saya bilang sesat? Karena ternyata memang orang yang durhaka dosanya itu setara dengan penyembah berhala. Makanya Yesus bilang sesat. Dosa pendurhaka itu seperti dosa bertenung. Itu bobotnya sama loh di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup menjadi orang percaya, tapi hidup kita nggak berubah-berubah. Kita ini dikatakan sama dengan orang penyembah berhala, sama dengan orang bertenung. Tapi kelihatannya kan nggak berdosa toh. Cuma nggak mau berubah toh. Padahal dosanya di hadapan Tuhan sama dengan penyembah berhala. Ngeri nggak saudara? Ngeri, makanya seringkali kita tidak menyadari kita ini hidup di bawah kutuk. Hidup kita nggak pernah berubah, nasib kita nggak pernah berubah. Kenapa? Karena karakter kita tidak berubah. Nah kalau sudah begitu, jangan harap Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita saudara. Orang yang berjalan bersama Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Yusuf berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika dia mendapatkan mimpi, akan dipakai Tuhan menjadi seorang yang nanti berpengaruh di Mesir. Ketika Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan, dia cerita visinya, justru hidupnya masuk dalam masalah. Dia mau dibunuh sama keluarganya, dia dijual sebagai budak, dia jadi budak di Mesir. Apakah orang yang berjalan bersama Tuhan tidak ada masalah? Justru banyak masalah. Tetapi apa perbedaannya saudara? Waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya, sekalipun ada masalah, kita memperoleh kekuatan. Orang yang berjalan dengan Tuhan ada damai sejahtera. Makanya saudara jangan pernah mengukur penyertaan Tuhan itu dari kekayaan atau harta. Banyak orang kaya yang rumahnya tidak ada Tuhan di dalamnya. Ya, dia hidup dalam marah-marah, emosi. Saya sering makan sama orang kaya. Makanannya mahal, harganya jutaan saudara. Lagi makan, saya makan enak, dia terima telepon. Halo, itu bagaimana? Saya akan bilang, maaf ya Bu Pendeta, maaf, keluar dia. Masuk, baru mau duduk makan, telepon bunyi lagi. Kan saya sudah bilang, maaf ya Bu, keluar. Saya bilang begini, memang benar Alkitab berkata, orang fasik bekerja untuk orang benar. Orang kalau nggak mau bertobat, masuk orang fasik. Dia bekerja mengumpulkan kekayaan untuk dinikmati orang benar. Dia yang bayari makanan saya jutaan, saya makan enak, dia nggak bisa makan enak. Lo benar nggak? Hah? Benar, Alkitab bilang orang fasik itu disuruh bekerja sama Tuhan, mengumpulkan kekayaan yang pada akhirnya akan diserahkan kepada orang benar. Itu benar. Ya, saya banyak melihat orang kaya hidupnya nggak ada damai sejahtera, berantem sama istri, rumah tangganya kacau balau. Ini loh yang saya masuk penyertaan Tuhan. Saya pernah merasakan hidup yang bagi orang itu mungkin penderitaan. Naik motor 1 berlima. Ya bayangkan saudara, akhirnya karena saya sudah naik motor berlima, anak semakin gede, saya pikir beli mobil lah ya. Satu kali saya pelayanan di satu perusahaan, lalu bosnya tanya, Bu Debbie, ibu punya mobil? Nggak punya. Ibu mau nggak mobil itu? Mobil tua tahun 80. Ya saya bilang, oh mau Pak kalau dikasih. Iya, suami bisa nyetir nggak bisa, suruh datang ambil aja. Suami saya datang ambil, saya bilang, kita dikasih mobil, cepat ke sini ambil. Mobil tua memang, 80 tahun 80. Suami saya bawa pulang, sudah bawa pulang kita menikmati mobil tua ini, besoknya ditelepon sama sekretarisnya, Ibu mobil itu ibu mau bayar cicil atau cash? Jangan tertawa saudara, ini menyakitkan. Saya bilang, oh itu dijual tuh. Iya Bu, jadi mobil itu kemarin itu ditarik, ada nasabah beli tapi dia nggak bisa bayar, macet kreditnya. Mobil tua. Jadi berapa Mbak? Kalau ibu bayar cash 7 juta. Ini 20 tahun lalu ini, waktu saya masih di Solo, anak saya masih kecil.
Kalau ibu mau bayar cash 7 juta, tapi kalau ibu mau cicil jadi 14 juta. Tolong saudara, kalau kau sudah kaya, jangan kau pelit ya. Apalagi sama hamba Tuhan. Saya sih merasa terperdaya sih waktu itu. Tapi karena saya juga sudah malu mau balikin, akhirnya saya bilang, ya wes gini aja lah, saya cicil, saya enggak ada duit 7 juta untuk bayar. Saya cicil ya berapa bu? Sebulan 500.000, ya udah jadi 14 juta. Udah kami beli mobil itu. Karena mobil tua, ya itulah mobilnya itu jadi mobil namanya dalam nama Yesus. Kenapa? Karena tiap kali mau naik tanjakan, suami saya menoleh ke belakang, Dek, anak-anak berdoa ya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar ndak mogok. Tiap kali mau naik tanjakan, berdoa dek kita semua dalam nama Yesus. Beneran mogok. Mogok. Saya turun dari mobil, cegat beca, anak saya 3 tak angkut ke beca. Ya kadang suami saya bilang dorong sedikit ya saya, oh dorong. Makanya tuh kalau cari istri yang seperti saya, nggak usah tepuk tangan, menyakitkan. Bisa dorong mobil, pasang gas bisa, ganti galon bisa, kesetrum nggak mati. Saya itu, saya. Ya, iya saudara, anak-anak pindah ke beca. Pernah kita mau ke mall, parkir di bawah habis, yang ada tinggal lantai 2. Suami saya bilang, waduh naiknya tinggi say. Tapi kita nggak bisa, memang harus di situ. Doa ya dalam nama Yesus. Suami ancang-ancang gas, wong 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 wong. Kita semua dalam nama Yesus, darah Yesus digas saudara. Sampai di tengah, tok 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 tok. Saya teriak, apa itu saya? Ya ampun Tuhan, knalpot jatuh. Nggak mogok sih, tapi knalpot jatuh. Saya turun, kan takut ada mobil dari bawah. Saya turun, saya bilang, say cepat kamu naik aja, knalpotnya tak angkat. Istri idaman angkat knalpot, nggak usah tepuk tangan. Ya, saya angkat knalpot, panas ternyata. Saudara ya, itu memang suka duka kami tuh. Ya, itu karena mobil hasil tarikan, jangan beli yang barang-barang hasil tarikan, itu ada kutu gitu. Ya, akhirnya suami saya bilang, ya sudahlah gini saya, dibawalah ke bengkel. Pak ini tolong perbaiki, tiap minggu masuk bengkel. Tukang bengkelnya gini bilang, Pak ini mobil sudah tua banget Pak, ini Bapak kayak ngopeni janda tua. Maaf ibu-ibu janda tua, nanti hari ini batuk, minggu depan sakit lutut, besok encok, ya memang begitu. Perlu turun mesin. Jadi dia bilang bagaimana kalau kita turun mesin saja di mobil Pak, ganti semua baru. Oke kata suami saya, habis berapa? 6 juta, aduh hampir kayak harganya. Tapi ya gimana, kita cuma bisanya itu. Dan bengkelnya anak Tuhan, ndak apa-apa buat Ibu Debbie dicicil. Ya, bayangkan dicicil saudara, akhirnya ganti semuanya plus dicat baru. Tadinya warna merah diganti abu-abu. Wih, agak bagus saudara. Kita pelayanan ke Surabaya, naik mobil teman saya. Mobil kita disuruh parkir di pabriknya. Berangkatlah kita ke Surabaya, itu mobil kan di Solo. Sampai di Surabaya ditelepon, ini mobil sedan, ini mobilnya siapa ya? Kenapa? Banjir. Kuncinya di bawah suami saya. Ini kuncinya enggak ditinggal toh? Enggak. Lah, terus mobilnya sudah tidak kelihatan. Saya bilang sama suami saya pulang, mobil itu jual aja, buang, ada kutuk di situ. Karena itu mobil tarikan yang orang nggak bisa bayar, terus kita beli. Itu dikutuk sama pemiliknya. Ya jadi saudara, ya saya pernah mengalami itu semua loh. Ya, jangan pernah melihat kita yang hari ini, karena semua orang itu pasti punya cerita. Tapi di saat itu apakah saya nggak bersyukur? Saya bersyukur.
Mau pelayanan teman saya telepon, kita kan nanti KKR-nya di sini jauh ya. Aku tak nebeng di mobilmu ya, soalnya saya naik motor, ini kan udah mendung. Oh iya datang aja. Datanglah dia, motornya parkir di rumah saya. Naik mobil, hujan deras, kebanjiran di mobil, hujan bocor. Dia susah tempel-tempelin tisu, dia bilang kalau tahu tadi saya naik motor saja daripada beginiin naik mobil, tapi bocor sana bocor sini. Saudara, tapi ya kami menikmati dengan ucapan syukur. Memang kita harus melewati itu. Berjalan bersama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, tapi ada damai sejahtera. Ya, ketimbang orang lain yang kelihatannya wow, tapi dalam hidupnya nggak ada damai sejahtera, buat apa? Ya, ketika orang-orang hebat di Alkitab berjalan bersama Tuhan, mereka melewati semua kesusahan. Tapi apa yang pada akhirnya membuat mereka bersuka cita? Karena mereka taat mendengar suara Tuhan. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah kalau kamu menderita karena kebenaran. Karena roh kemuliaan itu ada padamu. Kita menderita karena kebenaran, bersyukur. Jangan sampai kita menderita karena kebodohan kita sendiri, karena dosa kita. Tapi kalau kita menderita karena kehendak Tuhan, mengucap syukurlah. Itu berarti roh Allah, roh kemuliaan ada di dalam hidup kita. Amin. Waktu kita mengucap syukur bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu pasti menyatakan kemuliaannya. Kita lihat yang terakhir, Musa berkata apa kepada Tuhan? Kembali ke Keluaran 33 ayat yang ke-12, saudara. Akhirnya Musa berkata begini kepada Tuhan. Baca bersama ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku mendapat kasih karunia di hadapanmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga apa? Aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Waktu Tuhan berjalan bersama dengan kita, Alkitab berkata, kita ini berbeda dengan orang yang ada di luar Tuhan. Waktu Tuhan berjalan bersama kita, ada damai sejahtera di hidup kita. Saat ini orang dunia sedang ketakutan. Semua tidak mengerti nanti ke depan apa yang akan mau terjadi. Ya, Yesus berkata orang-orang dunia di akhir zaman akan mati ketakutan berhubung dengan berita-berita yang akan didengar. Ya, hari ini banyak orang ketakutan, lempeng bumi mau bergerak. Banyak yang tanya, ibu nggak mau lari ke Singapura? Ya, saya bilang, ibu nggak mau lari ke luar negeri? Saya bilang, biar kau mau lari ke Mars, ke Pluto sana. Kalau sudah waktunya mati, mati. Nggak usah berpikir mau lari kemana. Hari ini lakukan bagian kita, mencari perkenanan Tuhan. Soal mati atau tidak, itu urusannya Tuhan. Soal ini lempengan bumi mau bergerak atau tidak, walaupun manusia sudah memprediksi setiap ratusan tahun terjadi, kalau Tuhan berkata tidak, tidak akan terjadi. Amin. Bagian kita, ayo taat pada Tuhan, sebab Dia lebih suka hati yang mendengar daripada sekedar mempersembahkan korban. Ketaatan kita itu yang Tuhan suka. Hari ini saudara, jangan pernah engkau hidup berjalan sendiri. Libatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Biar kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau katakan di hadapan Tuhan, bila engkau tak besertaku Tuhan, aku tidak mau berjalan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Biar engkau yang tuntun langkah hidup kami Tuhan.
Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji. Dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh bertobat. Supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu saudara. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan.